Saya yakin dan suka percaya saudara, ketika orang Israel melihat ada sumber air di sana, pasti mereka melompat, mereka bersukacita, mereka berkilang-kilang karena ada air di hadapan mereka, ada berkat di hadapan mereka. Tapi yang terjadi dikatakan air itu pahit, bahkan tidak bisa diminum. Tidak bisa diminum, saudara. Dan dikatakan tadi orang Israel mulai kembali ngomel kepada Musa. Untuk apa air ini tapi tidak bisa diminum? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam prosesnya Tuhan, kadang-kadang kita memiliki usaha, tapi itu tidak berhasil. Kadang-kadang kita berdoa untuk satu pekerjaan, untuk satu sukses, tapi kita belum melihat yang namanya sukses. Kita berdoa untuk seorang jodoh, tapi belum diberikan. Kita melakukan yang baik, tapi yang dapat justru sebaliknya. Orang Israel mengalaminya, saudaraku, dikatakan bahwa air itu pahit. Mungkin lebih pahit daripada air rebusan daun pepaya sehingga tidak bisa diminum. Pahit dan tidak bisa diminum. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dari sini juga kita perlu belajar. Kadang-kadang kita bercita-cita sama Allah, tapi kita perlu menganggap itu satu proses yang benar. Kadang-kadang kita buat satu usaha, tapi gagal, tidak menghasilkan untung sama sekali. Tapi saya mau katakan, jalani saja prosesnya Tuhan. Ketika 1 tahun baru menikah, kami ditinggal di Denpasar. Kebetulan di depan rumah itu banyak tanah kosong. Saya coba buat ternak lele. Kira-kira 3 kali 3 di tembok dan di lantai ditutup alas. Saya beli bibitnya sekitar segini, tulis saya 500 ekor. Saudara tahu, setelah sekian bulan banyak yang mati. Banyak yang bilang tiba-tiba. Ternyata setelah saya tanya orang yang biasa ternak lele, dia katakan, Pak, kalau sudah mulai besar, Bapak harus pisahkan. Kalau tidak, yang besar itu akan memakan yang kecil. Jadi terakhir ketika panen itu paling kira-kira 300 ekor yang bisa dipanen. Saya bagi ke petani. Ketika saya beli, ketika saya mulai, saya beli 500 ekor. Saya berharap 500 ekor akan menjadi ikan lele yang besar-besar. Tapi kenyataannya 300. Belajar dari sini saudara. Kadang-kadang proses hidup kita seperti itu. Ada satu cerita saudara, satu keluarga. Si bapak ini seorang yang tekun. Dia mencoba banyak hal, pekerjaan dan usaha dalam hidupnya. Dia mencoba kerja di perusahaan, di pabrik. Tapi tidak lama dia dipecat karena dianggap lambat. Lalu dia pulang kepada istrinya dan berkata, "Ma, hari ini aku gagal. Baru 2 bulan kerja saya dipecat karena dianggap cara kerja saya lambat." Lalu berikutnya saudara, dia mencoba melamar menjadi guru. 6 bulan kemudian dipecat karena dianggap tidak punya talenta menjadi guru. Dia pulang lagi kepada istrinya ke rumah berkata, maaf dari aku dipecat karena dia tidak cocok
Banyak hal yang dia kerjakan karena dia orang yang tekun, dia orang yang berjuang, orang yang tidak mau mundur. Akhirnya saudara, dia ingat dia memiliki satu talenta, yaitu untuk apa namanya? Dia mengerti bahasa orang tunarungu ya. Dia bisa itu, dia kembangkan, lalu dia punya beberapa sekolah untuk itu, mendidik orang-orang menjadi berterjemah. Lalu suatu saat setelah sukses, dia bicara kepada istri, dia bilang, "Nah, ada yang mengganjal dalam hati." Ketika dulu, setiap saya gagal kurang beritahu kepada kamu tidak pernah marah. Kenapa? Penasaran suami. Saudara tahu apa kata istri? "Pak, saya percaya yang namanya rezeki. Saya percaya yang namanya garis dari Tuhan. Sama seperti sebidang tanah. Bisa jadi tanah itu kita tanami dengan jagung, tapi tidak cocok. Mungkin kita bisa tanam dengan kacang. Atau kalau kacang tidak cocok, bisa kita tanam dengan padi atau yang lain. Karena bagi saya katanya, pasti ada yang cocok untuk ditanam di tanah itu. Tapi sekarang, tapi kita tidak ada usaha. Hari ini masih meneteskan banyak air. Kalau hari ini bercita-cita, tetap harus percayakan dia akan berkati. Haleluya, haleluya. Lalu di ayat ke-25 dikatakan, saudaraku, Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Puji nama Tuhan. Apa dikatakan di sana? Air itu berubah menjadi manis. Air yang tadi pahit sama sekali tidak bisa diminum menjadi manis. Saya mau tanya ibu kita yang baca, kira-kira kenapa kok air itu bisa menjadi manis? Ada yang tahu kenapa air itu jadi manis? Jadi berarti ngerti nggak dari mana yang seroa? Ngerti? Tapi kok dia? Kenapa air itu jadi manis? Karena Tuhan, bukan karena dilempar kayu salah. Air itu manis karena berkat Tuhan. Katakan, Musa, di situ ada kayu, lemparkan. Karena ada kuasa Tuhan di kayu itu. Bukan karena kayu itu dimasukkan. Karena ada kuasa Tuhan di kayu itu, air yang pahit bisa menjadi manis. Kalau kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu, hidup yang pahit akan menjadi senang. Hidup yang bersengsara akan menjadi bahagia. Pintu yang tertutup akan terbuka bagimu. Haleluya, pintu utara bagi Tuhan kita. Maka perlu ada Tuhan di dalam hidupmu. Engkau perlu izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ketika saya baca kita ini bolak-balik, saya berpikir, kenapa harus kali? Saya berpikir, kadang-kadang baca kitab saya berpikir juga. Sebelum mereka berjalan di gurun ini, baru saja mereka melewati Laut Tiberias. Dengan tongkat laut itu terbelah, mereka menyeberang. Pertanyaan dari situ saya, kenapa ya Tuhan gak suruh Musa pakai tongkat itu aja? Kan sama-sama kayu ya. Bukan besi tongkat waktu ke laut ini, sama-sama kayu. Kenapa? Kok bukan tongkat ajaib tadi disuruh?
Atau kenapa Musa nggak langsung letakkan tongkat itu ke air itu? Saudara tahu kenapa tuh Musa tidak melakukannya? Karena dia tunggu Tuhan. Dia percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan. Kenapa Tuhan tidak suruh tidak pakai tongkat itu? Karena Tuhan mau mengajarkan orang Israel jangan sampai mendewakan tongkat yang pernah membuat mereka menyeberang dari laut. Artinya sekarang Tuhan bisa pakai siapa saja untuk Tuhan bisa memakai apa saja untuk memberkati. Seperti Yunus, Tuhan pakai ikan yang besar untuk menelan dia. Berapa hari? 3 hari. Tuhan pakai, Tuhan perintahkan ikan telan dia. Tapi jangan pakai ikan itu. Tuhan pakai burung gagak untuk mengantar makanan daging dan roti buat Nabi Elia dekat sungai Kerit. Pagi dan petang secara teratur, burung gagak yang buas ini mengantar makanan kepada Nabi Allah. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai apa saja untuk memulai, untuk memberkati siapa kita. Haleluya. Karena itu selalu saya katakan, kalau engkau percaya Tuhan, percaya sungguh-sungguh, Dia bisa buka jalan bagi saudara. Dia bisa pakai siapa saja. Mungkin tidak satu gerejamu, mungkin tidak satu margamu, mungkin bahkan di luar daripada agama kita. Saya katakan saya kemarin ini dipanggil bukan marga saya yang memanggil saya, bukan orang Muslim, justru orang Muslim. Dia katakan pakai surat yang belum ada hadir tahun sebelumnya. Oh, kamu sudah tamat, datang kemana? Ini alamat saya, Muslim. Saya tidak pernah minta ke dia, teman saya tanyakan dulu. Dia sudah bilang percaya, saudara. Kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, engkau selama ini bergumul mencari pekerjaan. Kalau kau melihat ada pintu yang tertutup, tetaplah berusaha. Tuhan bisa buka pintu yang lain. Kalau engkau yang merindukan jodoh, kau berkata umurku sudah 30, sudah 35 tahun, tetap sabar. Dia akan berikan yang terbaik. Tapi mungkin pun kita katakan jangan lepas sampai 35. Masa sih masih ada yang mau? Ya, saya sudah kenal beberapa. Saya katakan berdua sampai berdua. Ada di antara mereka merit 30, 34, 35. Ya? Jadi jangan paksakan jodohmu. Amin. Udah nggak salah dong. Nah dia bertahu, nggak penting ada hubungan rumah. Jangan. Saya pernah katakan dari umur saya 26, saya rajin pulang ke kampung, pulang ke Medan asal nakal. Tiap pulang ke tanah, abdi gak ngomong, abdi gak ngomong, tanam baik, nanti. Terakhir umur 29, bapak saya bilang, mau ulang gue dulu ya. Kalau nggak bisa percaya sama kamu, baru saya ingat bahwa saya harus menikah. Baru ingat loh, belum berusaha. Kenyataan ketika berdua baru saya lakukan. Saudara bapak ibu yang hingga hari ini berseru kepada Tuhan untuk anak di tengah-tengah rumah tanggamu, anak laki-laki, anak perempuan, saya mau katakan tetaplah berseru kepada Tuhan. Kalau engkau sebagai suami dan istri masih sehat-sehat sudah diperiksa, maka tenanglah hidupmu. Mungkin Tuhan ingin engkau menikmati hidupmu berbuah saja sekarang. Lalu nanti saatnya Tuhan akan berikan. Haleluya. Jangan dipaksa. Mau berdiri dulu minum tanah itu baru semua orang menentukan tercinta. Terima kasih. Jadi untuk siapa ini? Tadi sudah disaksi kepada Tuhan. Keluarga ini bertumbuh 5 tahun. Itu bukan waktu yang mudah. Karena bapak ini
Bapak si orang yang ganteng ini, anak laki-laki satu-satunya dia. Laki-laki satu-satunya, ya tentu saja berharap orang tua. 5 tahun. Sekarang Tuhan saja. Tapi saya pesan kepada Bapak si orang keluarga Yesus, laki-laki atau perempuan, syukuri kepada Tuhan. Haleluya. Sebagai anak Tuhan, kita harus percayakan semuanya kepada Tuhan. Perempuan juga, apa? Manusia, betul kan? Kita juga lahir dari perempuan. Orang-orang perempuan setiap nama siap pun. Betul. Tapi kalau ibu lucu, selalu berpesan kepada anak-anak Kristo bersama si Brian. Nanti kalau aku udah tua, aku di rumah mulai gitu. Kurang kerjaan kau bilang, apa yang orang itu? Kita aja bilang. Bukan ada rumah kita nyewa kita, nyewa kamar. Terus pesan gitu. Ya, mindset cara berpikir kita berubah. Kalau orang yang beribadah kepada Tuhan harus beda. Dulu ada satu keluarga saya begitu. Anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, lama-lama apa? Dia suka. Dia makan, kadang-kadang nggak terima. Akhirnya saya bilang, masuk kau mengatur hari itu ya. Puji Tuhan, ayat anakku berkata begitu. Kadang-kadang kita terlalu masak sama Tuhan. Kita mengatur Tuhan. Tuhan aku anak pertama mau laki-laki. Tuhan aku anak pertama perempuan. Ikuti saja proses itu. Tuhan aku mau jabatanku begini. Kerjakan saja bagian. Sisanya biar Tuhan yang melakukan bagian. Haleluya. Yang terakhir saudaraku, ayat yang 27 dikatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air. Udah banyak sebanyak ayat 27 itu. Ternyata di gurun itu ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Kenapa Tuhan bawa ke sumber air yang pahit itu? Pasti orang Israel setelah sampai melihat 12 mata air itu, pasti juga ada bertanya, misalnya Tuhan yang menjadi kami. Ada 12 sumber mata air di gurun itu saudaraku. Tapi awalnya Tuhan tidak tunjukkan. Justru dia tunjukkan air yang pahit, yang tidak bisa diminum, yang tidak bisa memberkati. Tapi ternyata ada di sana sekarang ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Saudara mengerti dari sini kita tidak bisa menunda apa yang pikiran rencana Tuhan tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Kenapa ditunjukkan air yang pahit ini agar orang Israel mengenal Tuhan? Kenapa tidak ditunjukkan sumber air yang 12 itu dan 70 pohon kurma itu agar orang Israel bergantung kepada Tuhan? Seandainya hidupmu mulai di Batam ini pahit-pahit saja, mungkin engkau tidak akan pernah berdoa kepada Tuhan. Tapi dia izinkan kita melewati begitu banyak berdoa, lihat kita berdoa, bergantung kepada Tuhan, bertekun kepada Tuhan, dan kita bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara dalam nama Yesus, dari sini kita belajar mengikuti proses kita. Tidak ada yang sulit saat mereka berjalan melalui air. Bisa saja setiap jam mereka minta, Tuhan bisa berikan. Sama seperti ketika Tuhan menurunkan roti dari surga ketika mereka berjalan di sepanjang pasir.
Dia bisa lakukan itu. Tapi Tuhan berikan mereka proses 3 hari tanpa menemukan air. Tuhan izinkan mereka mengalami proses menemukan sumber air, tapi mereka tidak bisa minum. Tuhan tunjukkan juga kuasa-Nya lewat sepotong kayu. Air itu yang pahit bisa menjadi manis. Kalau secara logikanya, kalau air yang pahit membuat manis, harusnya dibawa gula 1 kontainer, ditumpahkan di sumber air itu, dan air itu manis. Tapi cara Tuhan tidak seperti itu. Dia hanya bilang Musa, lemparkan kayu itu, air itu berubah menjadi manis. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, koreksi iman kepada Tuhan. Seperti apa iman kepada Tuhan? Engkau yang rajin melayani, engkau yang rajin beribadah di tempat ini, koreksi bagaimana iman kepada Tuhan. Adakah firman Tuhan itu? Adakah firman Tuhan itu mendorong engkau? Engkau menjadi pengurus pemuda-pemudi kembang kami, pelayan-pelayan. Adakah imanmu masih teguh kepada Tuhan? Adakah engkau menjadi seseorang yang rajin beribadah di dalam setiap ibadah yang dilakukan di tempat ini? Bagi kita koreksi itu, Tuhan tidak tunjukkan berkat itu langsung kepada saya dan kepada saudara. Diizinkan kita meneteskan banyak air mata. Tuhan izinkan kita 1 tahun harus beribadah ke daerah Mambe yang begitu jauh dari sini. Tapi saya bangga melihat jemaat-jemaat mengikuti proses Tuhan. Tidak ada jemaat ini yang mengundang, tidak ada ya Pak ya? Tidak ada yang mengundang. Kenapa kita pindah ke sini? Ini ada hamba-hamba Tuhan. Memang kalau bisa kita coba aja. Kita doakan saja. Kita bantu. Izinkan kita ke pantai dulu, baru ke sini. Aneh kan? Aneh kan? Saya juga mikir, bukannya ini dekat rumah kami? Coba ke sini dulu Tuhan tunjukkan gitu. Itulah proses apa? Karena itu percaya setialah kepada proses itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini kita sudah mendengarkan dari Tuhan. Bagaimana orang Israel mengikuti proses Tuhan. Bahwa hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pastikan engkau memiliki iman yang kuat. Pastikan engkau juga memiliki hati yang murni. Pastikan engkau seseorang yang tahan uji, seseorang yang kuat, seseorang yang tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah putus asa. Utamakan Tuhan dalam hidup. Kenapa orang Israel mengalami berkat itu? Karena Musa percaya. Dia sungguh-sungguh percaya Tuhan yang memanggil dia adalah Tuhan yang akan memberkati dia. Karena itulah dia tidak pandai-pandai. Dia tidak ambil tongkat dari yang dia bawa ke laut Tiberia itu untuk diletakkan ke air itu. Dia tunggu perintah Tuhan. Dia tunggu firman Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti bekerja. Hari ini saya mau katakan Tuhan yang sama bisa bekerja dalam hidup, memberkati engkau, memulihkan keadaan iman, membuka jalan bagi engkau, membuka pintu yang tertutup bagi engkau. Apapun sakit penyakit ini, apapun kehidupan, bagi engkau tidak ada mustahil. Laut Tiberia yang begitu dalam pun dia bisa belah. Orang Israel berjalan di dalam hanya dengan 1 tongkat. Karena apa? Karena di dalam ada kuasa Tuhan. Air yang pahit berubah menjadi manis. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Hari ini wahyu kepada rindukan izinkan Tuhan yang berkuasa yang bekerja dalam hidupmu. Dekatlah kepada Tuhan, semakin dekatlah kepada Tuhan. Kenapa dia tidak tunjukkan 12 sumber matahari? Tuhan mau ada proses. Iman saudaraku, lakukan demikian.